Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Azhari dengan NIM 2118096. Saya dari kelas E, mata kuliah Pengembangan Pembelajaran SKI MTS atau MA dengan dosen pengampu Bapak Ubaidillah. Nah, di sini di video kali ini saya akan sedikit menceritakan mengenai terjadinya perang Al-Fijar. Langsung saja, tanpa membuang waktu, selamat menyaksikan. Perang Al-Fijar 580 sampai dengan 590 Masehi. Nah, sebelumnya kata Al-Fijar di sini memiliki akar kata yang sama dengan kata Al-Mufajarah yang berarti pecah belah atau meletus. Nah, perang ini disebut Al-Fijar karena terjadi atau meletus pada bulan haram, di mana bulan di sini dilarang untuk peperangan. Maka pelaku peperangan itu dianggap telah menodai dan juga melanggar hukum bangsa Arab. Nah, dalam kamus lisan Al-Arab pada kata fajaro terdapat keterangan bahwa Ayyam Al-Fijar berarti masa-masa terjadinya perang antar bangsa Arab di Ukaz yang dikategorikan sebagai pelanggaran karena perang itu meletus pada bulan haram. Perang Al-Fijar terbagi dalam 4 periode, di mana yang pertama, perang Al-Fijar pertama berlangsung antara Kinana dan Hawazin atau Qais Island. Kedua, perang Al-Fijar ini berlangsung antara Quraisy dan Kinana. Kemudian yang ketiga, perang Al-Fijar ketiga berlangsung antara Kinana dan Bani Nadhr Ibnu Muawiyah. Dan yang terakhir, perang Al-Fijar di sini yang keempat berlangsung antara Quraisy dan seluruh Kinana serta Hawazin atau Qais Island. Nah, pada usia 15 tahun, Nabi Muhammad SAW terlibat dalam perang Al-Fijar yang keempat. Nah, penyebab terjadinya perang Al-Fijar keempat diriwayatkan bahwa Al-Nu'man ibnu Al-Munzir, penguasa Hirat, mengirim unta-unta penuh muatan ke pasar Ukaz. Dia mempekerjakan Urwa yang berasal dari Bani Hawazin untuk mengawal kafilah dagangannya menuju Ukaz. Ketika tiba di sebuah mata air yang bernama Awarah, tiba-tiba Al-Barwad dari Bani Kinanah menyergap Urwa dan membunuhnya. Selanjutnya Al-Barah melarikan diri ke Khaybar dan bersembunyi di sana. Kemudian dia pun bertemu dengan Bashir ibnu Abu Khalim Al-Asadi si penyiar dan memberitahu semua yang telah dilakukannya serta memintanya menyampaikan kabar itu kepada Abdullah ibnu Jud'an, Hisham ibnu Al-Mughirah, Hab ibnu Umayyah, Naufal ibnu Muawiyah Al-Dailani, dan Bal'am ibnu Qais yang sedang berada di pasar Ukaz. Maka Bashir segera pergi menuju pasar Ukaz dan menyampaikan kabar itu. Mendengar berita tersebut, kemudian mereka bergegas menyelamatkan diri dan berlindung ke Baitullah. Lalu kabar terbunuhnya Urwa tersebar cepat hingga akhirnya didengar oleh suku Qais Island, di mana pada hari itu juga lantas Abu Barwa, kepala suku Hawazin, berkata geram, "Kaum Quraisy telah mengkhianati kita." Orang Hawazin segera berkumpul dan mengejar orang-orang Quraisy yang telah memasuki Baitul Haram. Maka seorang pria dari Bani Amir bernama Al-Adram ibnu Syu'aib berseru lantang, "Sesungguhnya perjanjian kami dan kalian hari ini batal, dan kami tak akan bersumpah untuk bersatu." Nah, oleh karena itu, akibatnya pada tahun itu pasar Ukaz batal digelar. Kemudian selama setahun penuh kaum Quraisy Kinana
dan Asad ibnu Khuzaimah serta orang Ethiopia atau Habasyah yang hidup bersama mereka menyiapkan pasukan bersenjata untuk menghadapi peperangan. Kemudian suku Quraisy Ailan pun menggelar persiapan serupa. Nah, pada saat yang telah ditentukan, mereka semua berkumpul di Ukaz untuk berperang. Sementara Abdullah ibnu Jud'an, Hisham ibnu Al-Mughirah, Habib ibnu Umayyah, Abu Uhayha, Sa'id ibnu Al-As, Utbah ibnu Rabi'ah, Al-As ibnu Wa'il, Mu'ammar ibnu Habib Al-Jumahi, dan Ikrimah bin Amir ibnu Hashim ibnu Abdumanaf ibnu Abdudar juga berangkat ke medan perang dalam satu kelompok tersendiri. Lalu mereka bergerak bersama, tetapi tidak ada yang memimpin mereka. Namun ada yang berpendapat juga bahwa mereka dipimpin oleh Abdullah ibnu Jud'an. Nah, untuk selanjutnya di pihak Qais Ailan terdapat Abu Barwa, Ali ibnu Walid, ibnu Ja'far, juga Sabi Rabi'ah. Nah, keduanya putra dari Muawiyah an-Nadhir, Duraid ibnu Al-Zimmah, Mas'ud ibnu Maktam, Abu Urwa ibnu Mas'ud, Auf ibnu Abu Harith Al-Muri, dan Abbas ibnu Ra'an Al-Sulami. Mereka semua adalah pemuka Qais Ailan dan penglima perangnya. Ada yang berpendapat bahwa pemimpin mereka semua adalah Abu Barwa. Dialah yang memegang panji serta mengatur barisan. Nah, pada hari pertama di siang hari, suku Qais dan Kinanah berhasil mengalahkan pasukan Hawazin dan sekutunya. Pada sore hari, kemenangan diraih oleh suku Quraisy dan Kinanah. Sedangkan suku Qais telak dan banyak di antara mereka yang mati di medan perang. Menjelang malam, Utbah ibnu Rabi'ah menyerukan gencatan senjata. Maka mereka sepakat untuk menghentikan peperangan dengan syarat jumlah korban masing-masing pihak dihitung. Kemudian pihak Quraisy membayar diat kepada pihak Qais untuk selisih korban dari kedua pihak. Maka perang Al-Fijar yang keempat pun berakhir dan kedua belah pihak Qais dan Quraisy pulang ke kampungnya masing-masing. Nabi Muhammad SAW turut terlibat dalam perang Al-Fijar ini bersama paman-pamannya. Beliau bercerita, "Aku ikut serta dalam perang itu bersama paman-pamanku. Tugasku adalah menyediakan anak panah bagi mereka." Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.